Ini dia 5 produk ekspor yang paling menguntungkan untuk kalian bisa coba di 10 tahun ke depan. Seringkali masyarakat tuh salah kaprah bahwa ekspor itu harus bentuknya kontainer. Padahal yang belum kalian tahu, ekspor kontainer itu nggak semenguntungkan itu. Terutama yang komoditas bahan-bahan mentah. Coba ya kalian cek ekspor seperti rempah-rempah, produk-produk mentah. Itu paling margin profitnya cuma 3-5%. 10% juga udah sangat-sangat besar. Gue juga ekspor komoditas cocoa powder. Itu kalau bisa untung 20% aja, itu udah sangat besar. Maka untuk ekspor kontainer, benar-benar mengandalkan kuantitas. Kuantitas makin besar, maka profitnya juga semakin besar. Dan Indonesia nggak bisa terus-menerus bergantung di ekspor komoditas yang mengandalkan kuantitas itu. Kenapa? Karena sumber daya alam itu terbatas. Kalau kita mengandalkan ekspor rempah-rempah, kalau nanti rempah-rempahnya langka gimana? Ekspor kopi, kalau kopinya gagal panen gimana? Kita nggak bisa ekspor lagi dan nggak bisa memperoleh keuntungan lagi. Maka dari itu di video kali ini, gue akan kasih tahu 5 produk ekspor yang kira-kira bisa kita garap dalam 10 tahun ke depan, memanfaatkan generasi muda sekarang ini untuk bisa kita kerjakan, supaya Indonesia bisa jadi negara eksportir yang profitable. Nggak cuma eksportir yang kuantitasnya besar, tapi eksportir yang benar-benar profitable dan bisa mendongkrak perekonomian Indonesia dengan lebih baik. Oke guys, kalau kita lihat data orang terkaya di Indonesia, sebagian besar masih bergantung di sumber daya alam, batu bara, minyak kelapa sawit, ataupun retail. Sedangkan kalau kita lihat orang terkaya di dunia, atau kita lihat aja Amerika Serikat, orang terkaya di sana itu udah nggak lagi mengandalkan sumber daya alam, tapi kebanyakan udah di bidang teknologi ya, Facebook, Google, ataupun Tesla, dan sebagainya. Kata orang juga bahwa Amerika, negara barat, itu lebih maju sekitar 20-30 tahun. Artinya Indonesia itu udah ketinggalan. Maka kalau kita mau melihat ke masa depan, industri-industri itulah yang perlu kita lihat untuk menjadi produk ekspor Indonesia. Karena kalau kita terus mengandalkan sumber daya alam, kita nggak tahu, mungkin suatu hari nanti akan habis. Padahal negara kita punya sumber daya manusia yang sangat-sangat banyak. Dan harusnya ini bisa dimanfaatkan dengan baik untuk menggarap potensi-potensi produk ekspor yang sangat profitable. Apa itu digital products? Itu produk-produk digital seperti online course, e-book, template, fotografi. Itu adalah produk-produk digital. Mungkin kalian tahu Andrew Tate atau Iman Ghazi. Mereka itu ekspor guys, ekspor online course. Para muridnya, followersnya di seluruh dunia bisa mengakses online course mereka dimanapun juga. Dan itu penghasilannya luar biasa besar. Dan itu termasuk devisa negara dan juga produk ekspor. Atau ada teman gue tinggal di Bali, mereka jualan foto untuk diupload ke Stocks atau ke mana Shutterstock gitu ya, foto-foto pantai di Bali, dan itu dijual dalam bentuk dolar. Dan itu adalah salah satu produk ekspor produk digital. Dan produk digital ini kalian bisa mulai dari rumah aja, cukup bekal laptop, handphone, kalian udah bisa memulai membuat produk-produk digital sendiri. Fotografi, online course, online book, template, dan sebagainya untuk kalian jual entah di Indonesia ataupun hingga ke luar negeri. Misalnya kalian yang hobi fotografi ya, jual foto-foto kalian. Kalian yang jago PPT, jual template PowerPoint kalian. Itu sangat laku ternyata. Atau kalau mau lebih advance lagi, kalian bisa jual skill kalian dengan buat online course atau bahkan buat akademi seperti Harvard Business School atau business school lainnya. Itu bisa dijual dengan sangat-sangat mahal dalam bentuk dolar, dan itu termasuk produk ekspor guys. Ini adalah salah satu hidden gem Indonesia sebenarnya. Kenapa? Karena negara kita ini populasinya banyak sekali. Dan produk jasa itu hanya bisa dikerjakan oleh manusia. Maka kalau kalian punya jasa seperti agensi, atau misalnya arsitek, kontraktor, graphic design, videographer, IT, kalian bisa menjual jasa ini di luar negeri melalui aplikasi freelancer, ataupun cari-cari klien di luar negeri. Dan itu termasuk bagian dari ekspor. Dan untuk produk jasa, profit tadi bisa sangat-sangat tebal. Karena kita bisa memberikan nilai sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Maka sesuai dengan portofolio yang udah kita bangun terus-menerus, kita bisa men-charge dengan sangat tinggi, dan itu profitnya nggak main-main. Jadi misalnya kalian marketing agensi, kalau kalian bisa bantu klien misalnya di Singapura, di Malaysia, itu termasuk ekspor jasa. Atau kalian misalnya punya kontraktor, arsitek, kalian bisa gambar apartemen misalnya di Singapura atau di Thailand, itu juga bagian dari ekspor jasa, dan itu nilai devisitnya nggak main-main. Maka itu produk ekspor kedua yang bisa kalian pertimbangkan. Kita bisa lihat barang-barang mewah di dunia, Rolex, Gucci, Louis Vuitton, itu profitabilitasnya sangat-sangat tinggi, dan itu butuh kekuatan branding yang luar biasa. Dan di Indonesia, menurut gue nggak kekurangan produk-produk premium. Maka kita juga bisa bangun brand yang sangat-sangat premium, yang walaupun cost sedikit, tapi karena storytelling dan branding yang kuat, kita bisa menjual barang dengan sangat-sangat tinggi. Atau nggak perlu luxury brand, tapi produk-produk yang sekiranya bisa viral, seperti contohnya Labubu, boneka seperti itu. Tapi karena dikemas dengan storytelling yang luar biasa, akhirnya boneka yang modalnya sangat kecil itu, karena ada storytelling di belakangnya, bisa sangat hype, sangat mahal, dan laku dijual dengan harga yang sangat mahal dan nggak masuk akal.
Dan itu terjadi di Indonesia. Maka harusnya dengan potensi sumber daya manusia yang kita punya, kreativitas kita bisa menciptakan produk-produk seperti itu yang branded, yang mewah untuk kita jual dengan harga yang lebih baik. Dan kalau bisa, kita juga bisa menciptakan viralitas di luar negeri melalui TikTok, melalui sosial media. Contohnya di Thailand, di Vietnam, di Malaysia, itu sangat-sangat mungkin untuk kita lakukan. Maka itu produk ketiga adalah barang mewah dan barang yang viral. Ini yang bikin Amerika jadi negara maju dengan menghasilkan banyak bilioner-bilioner baru seperti Facebook, Google, Zoom, dan sebagainya. Kalian sekarang ini lagi nonton di YouTube, ini adalah produk ekspor Amerika. Amerika menjual jasa advertising ya. Atau kalian buka email di Gmail, itu adalah produk ekspor Amerika. Dan menurut gue, itu kekurangan Indonesia. Ekspor hal-hal yang berbau teknologi dan software. Dan gue yakin di Indonesia tuh nggak kekurangan ahli-ahli IT pengembang aplikasi. Kita juga punya banyak ya, seperti Traveloka, Gojek, Tokopedia yang mulai mendunia. Dan harusnya gue yakin dengan kekuatan anak muda sekarang, kita bisa bangun aplikasi-aplikasi baru, teknologi baru, software baru yang dirancang di Indonesia untuk bisa mendunia. Dan produk ekspor profitable kelima, era sekarang ini adalah era informasi. Seseorang yang punya informasi lebih banyak akan dibayar lebih mahal. Dan udah banyak perusahaan, khususnya di Amerika, yang menjual informasi sebagai produk ekspor mereka. Yang paling terkenal adalah Bloomberg. Mereka menjual data-data keuangan finansial untuk membantu investor dan trader menganalisa dan mengambil keputusan. Reuters, TradingView, dan lain-lain. Dan ini juga bisa kita lakukan sebenarnya di Indonesia untuk menggarap informasi-informasi entah misalnya tentang iklim, weather, ataupun informasi lainnya yang sekiranya sesuai dengan minat dan bakat kalian. Ini bisa dilakukan untuk kita jual produk dalam bentuk informasi dan juga produk dalam hal data. Karena big data, analisis data itu sangat-sangat penting, dan kalau kita bisa menjual data-data, tentunya dengan legal ya, itu akan menjadi produk ekspor yang nilainya sangat-sangat tinggi. Oke, itu menurut gue 5 produk yang bisa kita kerjakan dalam 10 tahun ini untuk meningkatkan profitabilitas yang tinggi untuk produk ekspor. Kalian punya masukan atau ide lain seputar produk ekspor yang profitable, boleh langsung tulis di komen. Dan sebagai penutup, gue mau mengingatkan bahwa era sekarang ini adalah eranya kolaborasi. Untuk bisa mulai bisnis, mulai ekspor, kita nggak harus mulai semuanya dari nol. Kita bisa kolaborasi dengan teman, dengan keluarga, dengan komunitas, bahkan dengan strangers di komunitas yang kita temui. Video ini bisa membuka mindset kalian soal produk ekspor yang nggak harus kontaineran, tapi juga bisa dari produk-produk seperti tadi yang gue jelaskan untuk kita bisa meningkatkan devisa negara.